Jadi kami menemukan bahwa aktor di lapangan ya, salah satunya itu adalah mereka yang mengenakan hoodie putih, ya juga dengan masker putih, putih-putih. Kayak siapa tuh, Wan? Bapak Aing kali ya. Tapi kan nggak pakai hoodie putih, Pram. Coba untuk meredakan demonstrasi gitu ya. Dan memang cocok, Pram. Jadi informasi dari sumber lu itu kita coba cocokkan dengan temuan-temuan footage atau cuplikan-cuplikan CCTV maupun rekaman-rekaman yang bisa kita ambil, kita crawling dari data-data dan juga kita pakai OSIN gitu. Iya, OSIN itu adalah Open Source Intelligence ya, semacam teknik untuk investigasi salah satunya yang dilakukan oleh Krisna ya. Iya. Dan temuan itu kemudian coba kita share juga ke pemirsa Bocor Halus Politik nih, Pram. Misalnya dalam video di rumah atau di dekat rumah Sahroni sebelum penjarahan. Ahmad Sahroni ya. Ahmad Sahroni, politikus Partai Nasdem di Tanjung Priok. Ya. Di situ kita menemukan persis ada massa yang mengenakan atau berciri-cirikan mengenakan hoodie putih gitu. Dan dia ada di barisan paling depan memang, Pram. Itu satu. Kemudian massa yang atau ciri-ciri yang sama kita juga temukan dalam video footage di rumah Sri Mulyani di Bintaro, di rumah Menteri Keuangan gitu. Jadi ada hoodie putih juga yang ada di posisi depan gitu. Memang dalam video Sri Mulyani ini agak kurang jelas karena dia diambil dari posisi belakang, tapi sangat kelihatan bahwa ada massa di depan yang mengenakan hoodie putih. Yang belum bisa kita pastikan adalah apakah dua orang ini sama atau orang yang sama di rumah Sahroni dan juga di rumah Sri Mulyani. Dan di Pejombongan juga, Kang, informasi dari salah satu narasumber di lembaga negara ya, itu juga ada yang mengenakan pakaian hoodie putih di Pejombongan di peristiwa apa nih? Nah, siapakah sosok hoodie putih itu yang berkeliaran pada saat demo kemarin, teman-teman ya? Mereka terlihat seperti berkelompok dan berseragam mengenakan putih-putih dan tindakan mereka itu provokatif. Hal ini telah diinvestigasi oleh para jurnalis Tempo.co. Teman-teman bisa simak video fullnya di channel Tempo.co ya. Kalau teman-teman simak video fullnya, wah ngeri banget ya hasil investigasi Tempo.co, karena di sini juga diungkap ternyata ada keterlibatan. Ya teman-teman nonton sendirilah, saya nggak berani ngomong di video di channel saya ini. Kayaknya cuman Tempo yang berani mengungkapkan secara terang-terangan hal seperti ini di medianya. Kembali lagi masalah hoodie putih. Ternyata TV One juga memberitakan hal yang sama. Ini beritanya 17 jam yang lalu ya, pada saat saya bikin video. Judulnya sosok misterius pria hoodie putih dalam aksi demo jadi sorotan. Oke, coba kita lihat videonya. Ya, jadi kelihatan di sini ada yang pakai hoodie ya. Ada yang hoodie biru satu orang dan terlihat ada yang pakai hoodie putih, ini yang paling provokatif. Dan dia itu terlihat ada di mana-mana. Ada di kerusuhan demo, ada di tempat penjarahan rumah para pejabat. Kita ini tunjukkan kembali beberapa video yang telah kami kumpulkan. Ini kita lihat yang dilingkari bapak-bapak merupakan salah satu yang tertangkap kamera melakukan aksi yang mungkin bisa kami sebutkan ini masih dugaan yang secara kebetulan mereka yang memakai atribut ataupun pakaian yang serba putih ini melakukan tindakan yang akhirnya memicu terjadinya anarkistis. Nah ini dia terlihat ada di depan gedung DPR pada saat demo itu. Jadi ada di mana-mana ya. Ini selalu aja terdapat dan juga ditemui dalam aksi demonstrasi ataupun aksi yang akhirnya berakhir pada kericuhan. Pak Arief, ini bisa dikomentari. Ini mungkin kita harus disclaimer sekali lagi, ini hanya dugaan. Kita juga masih berspekulasi seperti yang tadi disebutkan. Ini bukan fakta karena nanti akan diselidiki lebih lanjut. Ya, ini masih dugaan teman-teman ya. Dan kita semua bertanya-tanya siapa kelompok berpakaian putih-putih itu yang melakukan kerusuhan. Mereka juga terlihat ada di peristiwa terlindasnya almarhum Afan Kurniawan. Videonya udah viral ya di sosial media. Coba kita lihat nih. Coba deh perhatiin video ini. Ini ada orang di depannya. Ini ada. Ya, kelihatan ya orang tersebut berpakaian putih-putih. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman ya. Lanjut kita simak lagi videonya. Orang yang di depannya. Jadi mata dia, kepala dia tuh kayak arah ke serong sebelah sini. Di video yang lain ini orang yang tadi udah selamat di Afan ini, di belakangnya ada yang dorong dan memiliki kesamaan dengan yang tadi. Orangnya dari sini, terus dia lari ke sini nih. Dia lari ke sini. Ini orang nih dorong si Afan. Terus sempet kepalanya ngelihat ke Afan nih. Tuh.
Dia lari ke sini, Avannya sudah jatuh. Nah, tapi di sini dia pakai baju yang sama. Dalamnya putih, celananya putih. Nah, jadi pakai putih-putih dan itu diduga mendorong Avan Kurniawan. Dia pakai kayak jaket ya. Orang mana yang mau demo pakai baju putih sama celana putih ya? Nah, ini ada video yang lain lagi nih. Dorong. Nah, terus ketabrak deh. Setelah si Avannya ditabrak, ada 3 orang juga di depan yang pakai pakaian yang sama nih seperti orang yang zigzag tadi tuh. Nah, 3 orang terlihat pakaiannya sama putih-putih. Tuh di sini 1, 2, 3 sama. Oh iya. Sama celananya putih-putih nih. Yang mereka pakai kayak sweater gitu. Ya ini teman-teman ya. Nah di sini dia kelihatan pakaiannya sama semua putih-putih. Apakah ini kebetulan atau memang sudah direncanakan gitu ya pakaiannya putih-putih? 3 orang pakai celana putih-putih. Udah nunggu di depan. Menurut kalian ini kejanggalan atau kesengajaan? Ya, janggal banget teman-teman ya. Coba kita lihat video lainnya. Nah, di video ini juga kelihatan ada beberapa orang yang berpakaian putih-putih. Ya, saya akan lingkari ya. Yang pertama terlihat di ujung sini 1. Lalu ada di sini 2. Lalu yang ketiga ini. Yang keempat ini. Lalu yang kelima ada di sini. Yang keenam. Yang ketujuh ini, cuman dia nggak terlalu jelas ya karena buram teman-teman. Tapi kita nggak tahu ya apakah mereka ini semuanya saling berkaitan atau memang kebetulan, hanya kebetulan saja pakai pakaian putih-putih. Cuman kalau kita lihat ya ada kesamaan gitu ya. Ada yang putih-putih pakai topi hitam, ini yang pakai topi hitam. Ada yang berpakaian putih-putih tapi pakai helm. Jadi ada yang pakai topi, ada yang pakai helm teman-teman ya. Nah kalau kita putarkan videonya, kerusuhan terjadi di dalam video ini terlihat juga karena provokasi dari orang yang berpakaian putih-putih ini. Nah ini juga pakai topi putih ini. Oke coba langsung aja kita putarkan videonya dulu ya. Nah, jadi diawali dari orang yang berpakaian serba putih ini ya, topi putih, baju putih menendang polisi. Lalu dilanjut orang yang berpakaian hitam tapi topi putih dia. Dia menarik polisi, menarik helmnya polisi. Coba saya ulang ya, saya putarkan videonya. Nah, lihat. Nah, ini yang baju putih ini nendang polisi, teman-teman. Tuh ditendang. Nah lanjut ditarik oleh orang yang berpakaian baju hitam dan bertopi putih. Helmnya polisi ditarik sehingga terjadilah kericuhan di sana. Ya ini semua masih dugaan ya teman-teman. Tetapi memang terlihat jelas pada demo tanggal 25 Agustus dan seterusnya itu ada orang yang melakukan provokasi. Inilah yang perlu diungkap, tujuan mereka apa dan siapakah mereka. Sampai sekarang masih belum jelas. Dengan ketidakjelasan inilah yang menimbulkan juga akhirnya berpecah belah, saling tuding satu sama lain. Ada yang bilang ini katanya kekuatannya geng Solo, ya geng Solo lah yang membuat ulah ini semua. Ada yang bilang ini katanya ulah orang-orang yang menginginkan darurat militer. Ada juga yang bilang ini kerjaannya Rizal Khalid yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Ada juga yang bilang bahwa ini semua terjadi karena ulah orang asing ya, ada campur tangan dari pihak asing yaitu George Soros. Entahlah, sampai sekarang belum ada kepastian yang jelas, benar-benar clear siapa dalang di balik ini semua. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.